Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya undang untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup karena percaya. Kita angkat pujian, ku hidup karena percaya. Percaya Kau yang berjanji setia, berani baru selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah,
Tuhan, terima kasih Yesus. Buat hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Kita masih berdiri, kita mau memujikan nama Tuhan. Kita angkat pujian Kaulah Sukacita. Kayaknya belum terlalu apa. Kita ganti lagunya dengan Satukanlah Hati Kami. Masih semangat? Amin. Kita memuji nama Tuhan, tetap semangat. Kita angkat pujian Satukanlah Hati Kami. Ada
Mungkin ada yang bersaksi dari jemaat dalam 1 minggu ini. Amin. Ya, dari saya mau bersaksi. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur sampai saat ini saya ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya ada bisa WL di tempat ini semua karena anugerahnya. Udah 2 tahun saya di tempat ini tapi nggak ada kesaksian. Malu kan? Masa kita orang Kristen nggak ada kesaksian? Ya, banyak kita dapat mujizat Tuhan, banyak dapat berkat Tuhan, kesehatan, bahkan suka duka kita dapatkan dari Tuhan, tapi nggak ada kesaksian. Saya kayak rasa saya itu bukan orang Kristen. malu untuk kesaksian. Padahal gampang kok, cuman hanya cerita tentang kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kalau saya cerita dari awal saya datang di Jawa sangat panjang banget. Pokoknya saya mengucap syukur banget. Saya ada di Jawa ini diterima dengan sukacita, diterima dengan damai, dengan penuh kasih. Orang tua kami di tempat ini, oma opa yang telah menerima saya 3 minggu tinggal di tempat ini, dan semuanya jemaat di tempat ini. Saya sangat bersyukur bisa mengenal jemaat di tempat ini, dan saya bersyukur juga saya di Jawa ini gak lama terus saya dapat kerjaan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan saya juga sangat bersyukur
Dalam perencanaan pernikahan kami kemarin juga, kami kalau tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa, kami nggak bisa semua yang kami perlukan itu nggak bisa seperti yang kami bayangkan. Ini kami sangat bersyukur karena kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam kondisi apapun kami belajar untuk mengucap syukur. Dalam pernikahan kami juga kami sangat bersyukur karena lawatan penyertaan Tuhan dan doa Bapak Ibu semuanya, acara pernikahan kami boleh lancar. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk jemaat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin ada lagi yang mau bersaksi? Ya, dari Oma. Shalom. Supaya nggak lemes, saya minta tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sungguh Tuhan Yesus memang sungguh teramat luar biasa. Dalam berapa hari ini, atau 2 minggu, saya rasa badan saya itu melayang. Kayak nggak bisa fokus. Saya bilang ini nggak baik badan saya ini. Terus saya bilang besok pagi saya mau ke dokter. Saya ke dokter, dicek darah 374 gulanya. Saya bilang itu mata saya sudah mulai remang-remang karena penglihatannya agak kurang ya. Itu karena gula saya terlalu tinggi. Terus dokter marah saya, Ibu Angel pasti nggak minum obat gulanya. Enggak dokter. Ini bahaya katanya. Iya dokter, maafin saya, jangan minta maaf ke saya. Kamu ada apa-apa yang rasa diri kamu sendiri. Memang benar, saya merasakan sekali tubuh saya. Saya periksa waktu pertama tensi itu kurang baik sekali, 165/96. Terus saya minta ampun sama Tuhan. Kenapa saya bisa tinggi itu gula? Saya makan es krim, enak sekali. Udah habis makan es krim langsung naik gulanya. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Campur tangan Tuhan tidak pernah terlambat bagi anak-anaknya. Amin. Padahal anak-anaknya nakal, makan es krim ya kan, dan juga sedikit banyak ada pikiran-pikiran yang gak enak, jadi tensinya naik. Nah, saya minta ampun sama Tuhan, lalu saya gak mau, karena dokter jangan makan nasi, jangan makan kentang, pokoknya banyak jangan-jangannya. Kan ada lagunya kan, jangan-jangan ya kan, itu gak enak sekali. Saya berdoa minta Tuhan pimpin saya, berikan saya kemampuan untuk saya menjaga mulut saya ini. Lalu saya nggak makan nasi sama sekali, saya cuma makan nasi yang beras diet yang dari anak-anak saya kirim. Lah itu nasi itu saya rasa itu beras yang terlalu mahal buat saya ya. Itu 1 kilo 200.000. Tapi saya rasakan itu berasnya enak. Ya Julia, wangi sekali. Anak-anak kirim, selalu dia telepon, udah saya makan itu. Kemarin saya Senin lagi saya cek darah 265 tinggi masih. Terus dia dokter kasih saya suntik insulin. Saya disuntik, terus
Kemarin Senin saya cek lagi, 230 masih tinggi. Tapi Tuhan sungguh baik ya. Saya merasakan tubuh saya agak enak, dan juga tubuh saya nggak seperti kemarin-kemarin itu. Saya kayak nggak injek tanah, melayang tubuh saya. Itulah, jangan ikuti Oma Angel ini, nggak taat ya, nggak boleh. Ada gula makan es krim, nggak boleh ya. Nah, itulah saya belajar. Terus saya minta ampun kepada Tuhan, dan saya mau sekali taat apa yang dokter katakan dan yang tidak boleh saya makan. Itu saya mau taat, saya taat. Suami saya, ya, dia takut sekali lihat saya, ya, selalu dia tanya. Terus saya bilang, ya yang jangan tanya mulu, nanti saya tambah stres. Saya bilang, nggak apa-apa, saya nggak lakukan itu. Ya, benar ya, jangan sampai kamu nggak ada apa-apa. Ya, dia suami yang baik. Saya selalu mencintainya. Saya bilang apa, suami saya, Yayang, jangan pernah tinggalin saya dulu. Saya nggak mau dia tinggalin saya dulu, karena dia suami yang baik sekali. Pertama, Tuhan Yesus baik. Itulah kita suami istri harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau dia sampai gak ada, kita sendiri. Siapa yang kita bisa ajak bicara? Siapa yang bisa mengasihi kita? Itulah saya terima kasih sekali sama Tuhan. Ya, I love you. Ya, dia baik. Pertama-tama Tuhan sangat mengasihi saya. Kalau saya ada hari ini, itu karena Tuhan. Dan dulu pernah jantung saya ada kelainan. Saya udah gak ada lagi, tapi Tuhan sambungkan nyawanya lagi untuk saya, sehingga saya bisa ada di sini bersama-sama jemaat yang saya kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Saya percaya bulan depan saya punya gula 110. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk kesaksian Oma. Ya benar, saat kita perlu Tuhan, Tuhan tahu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Perhatikanlah Bunga Bakung dulu. Bekerja
bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Kau urapi lidah dan bibir hamba ya Tuhan. Kau sucikan, kuduskan pikiran hamba, kiranya semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka bisa mengalami Engkau ya Tuhan. Kiranya mereka fokus, kiranya mereka mengerti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan untuk saya. Di sini saya akan mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Boleh ditampilkan ayatnya. Bisa ditampilkan? Mazmur pasal 62 ayat 6. Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 6. Di sini saya akan membacakannya. Judul perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di sini saya mengambil tema kunci mendapat ketenangan hidup. Bisa ditampilkan slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan ketenangan itu seperti apa sih. Lanjut. Ketenangan adalah suasana jiwa yang berada dalam keseimbangan sehingga menyebabkan seseorang tidak terburu-buru atau gelisah. Setiap kita melakukan kegiatan atau setiap melakukan aktivitas kita, kalau dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang, pasti kita bisa melakukannya. Di sini, di manakah kita akan mengalami ketenangan dalam hidup ini? Selanjutnya, di sini saya mau bilang kunci yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Untuk hidup tenang, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Dengan itu, kita akan merasa tenang. Dekat dengan Tuhan bukan hanya kita menyebut namanya saja, tetapi kita juga harus mengadakan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di sini banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan kita rasakan ketika mempunyai uang yang banyak atau kekayaan yang berlimpah. Manusia merasa dirinya tenang itu ketika dia memiliki uang yang banyak, kayak memiliki harta bendanya. Tetapi menurut saya, kita merasa tenang itu bukan memiliki uang yang banyak atau kekayaan yang berlimpah. Kita mendapatkan ketenangan itu
yaitu dekat dengan Tuhan. Di sini saya mengambil ilustrasi ini fakta tentang orang kaya. Dia merasa hidupnya tenang itu karena hartanya, karena kebanyakan uangnya. Dia merasa ini hidup saya udah punya uang, berarti saya tenang-tenang aja katanya. Dan juga dia nggak memikirkan bahwa dia mempunyai banyak uang itu belum tentu dia merasa hidupnya tenang. Kenapa? Karena manusia ini seringkali untuk mencari ketenangan hidupnya itu bukan di dekat Tuhan, bukan datang kepada Tuhan, tapi melainkan kayak saya bilang tadi, dia mempunyai uang yang banyak. Kenapa saya mengambil ilustrasi tentang seorang kaya ini? Karena seringkali kita sadari kalau kita memiliki harta yang banyak, kita lebih cenderung atau kita lebih fokus kepada harta kita yang kita miliki, sehingga kita menjadi jauh dengan Tuhan. Seperti yang tertulis di Matius pasal 19 yang berkata bahwa seorang yang kaya sangat sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini juga bukan tentang orang kaya. Banyak sekali anak muda mencari ketenangannya. Banyak sekali mereka bilang pertama mereka punya masalah, tetapi mereka bilang mereka merokok atau mereka minum minuman keras, mereka merasa hidupnya udah tenang. Disitulah kita harus belajar gimana sih kita mempunyai masalah kayak saya bilang anak muda tadi, mereka larinya ke minum, ke merokok. Belajarlah untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena apa? Hidup kita tenang itu hanya dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Poin yang kedua atau kunci yang kedua, menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk mendatang ketenangan dalam hidup, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan diri kita adalah rasa bentuk hormat kita kepada Tuhan. Penyerahan diri membutuhkan kerendahan hati. Lepaskan segala ego kita, datanglah kepada Tuhan dan menyerahkannya, biar Tuhan yang berotoritas atau berkuasa atas hidup kita. Kenapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Di sini saya juga mau ngambil ilustrasi seperti ketika ada orang yang meminta sebotol aqua. Kita harus menyerahkannya sepenuhnya. Misalnya ini botol aqua, terus saya kasih kepada orang yang membutuhkan itu, bukan dengan memegangnya saja, dia pegang ininya, tetapi saya harus menyerahkan semuanya ini kepada dia. Seperti itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa kita pegangi botol aqua itu lagi. Jadi kita harus belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi kan, kalau kita ingin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu harus sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Jangan pernah kita memikirkan setiap ego kita. Jangan kita mengikuti keinginan kita, atau kayak menyerahkan diri, tetapi kita nggak mau menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan.
terkadang kita manusia perlu menyerahkan diri kepada Tuhan itu tanpa harus kita ragu. Kayak kalau kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, jangan pernah kita setengah-setengah, jangan pernah kita ragu. Kita harus percaya sama Tuhan bahwa Dia akan memberi kita ketenangan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di sini ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di depan hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kita harus percaya ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Poin yang ketiga, hidup atau kunci yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Untuk mencapai hidup di dalam kebenaran, kita tenang. Yang harus dilakukan adalah hidup dalam kebenaran itu kita kayak mempunyai hubungan intim bersama Tuhan, kayak seperti berdoa atau menyembah Tuhan secara pribadi atau datang ke gereja hari Minggu. Itu disebut hidup di dalam kebenaran. Jika orang di luar kebenaran, tidak, itu namanya orang yang tidak mentaati firman Tuhan, atau bentuk tidak akan tenang di hidupnya. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, pastinya kita mempunyai hubungan intim bersama Tuhan. Kalau kita mau tenang atau melakukan setiap aktivitas atau melakukan setiap kegiatan kita, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, kita membawa membawa hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan, pastinya kita akan hidup di dalam kebenaran. Kalau misalnya kita, kayak saya bilang tadi, kita itu menurut ego kita kayak kita mikir kalau hidup kita banyak pikiran, terus kita gak mengandalkan Tuhan, kita tetap gak bakalan tenang. Kita pasti ngerasa takut terus. Tetapi ketika kita berdoa, kalau kita bilang, Tuhan, ketika lagi gak tenang ini pikiran atau kemana-mana, kacau balau, kita harus belajar berdoa. Kita harus kayak datang, bilang apa yang kita rasakan, kita cerita sama Tuhan. Bilang kalau kita itu lagi gak tenang sama pikiran kita. Di sini saya mau kesaksian sedikit. Mungkin ini kayak biasa menurut Bapak Ibu Saudara-saudari ini, tapi menurut saya ini sangat luar biasa dalam hidup saya. Kemarin saya dipercayakan untuk WL di ibadah chapel kami di kampus. Pertama saya dibilang untuk WL itu, saya udah ketakutan. Kenapa saya ketakutan? Karena itu adalah awal buat saya untuk WL di ibadah chapel itu. Di situ pertama belum juga latihan, belum juga hari-harinya, saya udah ngerasa ketakutan. Kenapa saya ngerasa ketakutan? Karena di situ saya nggak pernah
apa ya, nggak pernah WL di depan teman-teman semuanya, untuk di depan kakak-kakak tingkat, di depan staf dosen semuanya. Di situ saya grogi. Dan awalnya itu pas dibilang kamu harus WL, di situ saya udah grogi, deg-degan, sampai deg-degannya di sini tuh sampai mau mual gitu. Jadi kayak ketakutan atau grogi saya itu berlebihan. Di situ saya nggak tenang, tetapi saya coba belajar buat berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya kan pelayanan buat Tuhan, bukan buat orang lain. Tolong tenangin pikiran saya bilang kayak gitu. Terus setiap latihan, di situ saya mikirnya, saya takut, saya nggak tenang, karena saya takut kayak salah apa kayak gitu kan. Ini kan buat pertama kali saya untuk WL di Ibadah Chapel tempat kampus kami. Tetapi pas hari hanya saya bersyukur. Pas saya udah naik, di situ saya ngerasa udah tenang aja. Di situ saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Ternyata ketakutan yang saya pikirkan atau grogi yang berlebihan di dalam hidup saya itu nggak yang kayak saya bayangkan kayak gitu. Di situ saya WL di depan semuanya, saya ngerasa kayak biasa aja gitu. Kayak ngelihat orang itu sedikit banget gitu. Iya. Di situ saya bersyukur banget. Dan saya juga bersyukur karena firman Tuhan ini juga menguatkan saya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di situ saya bersyukur ternyata firman Tuhan ini emang benar ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan itu bakalan nenangin pikiran kita gitu loh. Tuhan itu ada buat kita setiap kita membutuhkan Dia. Di situ saya bersyukur. Mungkin saya harus lebih belajar lagi ketika saya disuruh WL atau enggak khotbah atau dan lain-lainnya. Saya harus belajar untuk tetap dekat dengan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Bukan saya saja, tapi saya minta semuanya untuk kita belajar bersama-sama. Amin, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Amin. Jadi kita harus belajar dengan kunci-kunci yang membuat kita tenang di dalam hidup kita. Yang pertama itu kan kuncinya dekat dengan Tuhan. Yang kedua, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan mengangkat pujian. Saya undang untuk WL dan singer maju. Pertolonganmu begitu ajaib.
syukur pada pagi hari ini Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya kami selalu dekat kepada Engkau. Kiranya kami selalu datang kepada Engkau ketika kami mempunyai masalah ya Tuhan. Terima kasih kiranya firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk tetap dekat dengan Engkau ya Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara, kiranya Engkau selalu berkati setiap anak-Mu mengambil pelayanan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita mengucap syukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu tidak begitu saja, tapi tertanam dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya doa persembahan saya minta Christine yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan tidak berlalu saja dalam hati dan pikiran kami, melainkan tertanam supaya ini bisa menjadi benih, bahkan tumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berikan hikmat lebih-lebih lagi ya Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menyerahkan persembahan kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Kau. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan hati kami. Berkati juga yang sudah persembahan maupun yang belum, kiranya Kau sendiri yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita angkat pujian satukanlah hati kami. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, Jumat 2 Juni 2023 ibadah komsel di tempat Ibu Gunari, WL Tata, Firman Tuhan, Ibu Juarni. Sabtu 3 Juni 2023 doa pelayanan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 4 Juni 2023 ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu WL Kak Lestari, singer Ibu Gunari dan Kak Glory. Pemain musik grup El Sadeho. Petugas LCD Ibu
Juarni. Pelayan sekolah minggu Kak Christine. Ya, sudah. Mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak. Ya, baik. Kita akan mau mengangkat doa-doa kita yang dipimpin oleh Baju. Saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan, ya firman yang telah disampaikan hamba-Nya Tuhan menjadi rema untuk kami semua Tuhan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan untuk hamba-Nya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati untuk kuliahnya Tuhan, untuk sekolahnya Tuhan, dan juga untuk orang tuanya Tuhan yang ada di luar Jawa sana Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan setiap hamba-Nya Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap doa-doanya Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan sukacita yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap kami seluruh jemaat Tuhan. Saat ini Tuhan ada jemaat yang sakit, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka rasakan, kiranya Engkau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, agar mereka bisa melakukan aktivitas setiap harinya Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan berkat yang melimpah-limpah untuk setiap mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan, pemain musik LCD Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan. Kau berikan roh kekompakan untuk setiap mereka Tuhan, roh yang mau dibentuk untuk setiap mereka Tuhan. Juga Tuhan Kau berkati untuk setiap mereka, untuk pekerjaan, untuk sekolahnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan untuk kesehatannya Tuhan, umur yang panjang yang daripada Engkau Tuhan yang telah mereka terima Tuhan saat ini Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan setiap berdoa Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap doa-doanya Tuhan. Juga Tuhan Kau berkati untuk anak cucu mantunya Tuhan yang ada di Jakarta, yang ada di Belanda. Apapun Tuhan yang menjadi usaha pekerjaan setiap mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Juga berdoa Tuhan, setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan, Kau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kami merindukan 75 jiwa Tuhan untuk hadir Tuhan, untuk mengisi setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan. Orang-orang yang lama tidak datang ke gereja, bahkan Tuhan yang belum mengenal Kau Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan. Kau menangkan setiap jiwa mereka Tuhan, agar mereka bisa beribadah, mengisi setiap bangku yang kosong di gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah pemuda Tuhan. Kau urapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berikan roh kedewasaan untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah pemuda dan ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau urapi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau berikan pemulihan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk Pak Presiden wakilnya Tuhan, serta para menteri dari jajaran atas sampai RT RW Tuhan. Kau urapi setiap mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan setiap mereka Tuhan, kiranya Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Kau berikan Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Kau bungkus untuk setiap mereka Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan. Untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan-Mu Tuhan beserta bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau jauhkan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan dari bencana-bencana alam yang ada Tuhan. Kau jauhkan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan dari teror-teror bom yang meneror bangunan-bangunan gereja yang ada Tuhan di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan, setiap bangunan-bangunan gereja yang ada di setiap perkotaan, pedesaan, bahkan yang ada di pelosok-pelosok yang ada Tuhan, kiranya Tuhan Kau tutup bungkus setiap bangunan gereja yang ada Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada
bangunan yang masih kekurangan kiranya Engkau cukupkan semuanya Tuhan. Setiap bangunan-bangunan yang ada Tuhan, dan juga Tuhan di dalam setiap bangunan-bangunan gereja yang ada Tuhan, mungkin masih kekurangan peralatan musik Tuhan dan lainnya Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan berkat-Mu yang melimpah-limpah Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rumah sakit yang ada Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus semuanya Tuhan dengan darah Simu Tuhan. Untuk para dokter, peralatan medis, bahkan setiap obat-obatan yang ada Tuhan, Engkau tutup bungkus semuanya Tuhan dengan darah Simu Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan pasien-pasien yang terkena virus, bahkan penyakit-penyakit yang menular yang lainnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan saat ini Tuhan, Oma Tina mungkin yang lainnya Tuhan lagi sakit Tuhan, yang dulu menyembuhkan setiap mereka Tuhan, memberikan kesembuhan, pemulihan yang daripada apa Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau berikan kesehatan berkat-berkat yang melimpah untuk setiap mereka Tuhan, agar berdepan Tuhan mereka bisa kembali Tuhan untuk beribadah mencari-Mu bersama-sama kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami Tuhan, entah Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, Kau tutup bungkus setiap perjalanan kami Tuhan, yang berjalan maupun naik kendaraan Tuhan, Kau tutup setiap langkah kami Tuhan, untuk kami bisa sampai ke rumah kami tanpa kurang salah pun Tuhan, dan juga kami akan melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan dalam keadaan selamat sampai dalam satu Tuhan. Dan Tuhan jangan lupa Tuhan, kami akan berdoa Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih dalam hadirat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Amin. Thank you, Lord. Thank you. Yang daripada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.